Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, pada video kali ini Ane akan nge-review anakan bajing kelapa Ane yang beberapa minggu lalu itu sudah lahiran. Dan sempat Ane review juga untuk pas masih usia seminggunya, kalian bisa lihat di video Ane sebelumnya. Nah, dan ini adalah usia anakan yang sudah berumur sekitar 2 bulanan bro. Yang kalian bisa lihat untuk kondisi badannya itu udah relatif cukup besar ya, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah usia 2 mingguan, maksudnya 2 bulanan. Nah, kalian bisa lihat penampakannya seperti ini. Dan untuk usia 2 bulanan ini seharusnya nih anakan bajing kelapa Ane ini udah bisa untuk makan makanan selain susu ya bro. Nah, karena masih saat ini bajing kelapa Ane ini masih disusui oleh induknya. Dan ini glodoknya Ane bawa keluar supaya kalian bisa melihat lebih jelas penampakan atau kondisi bajing kelapa Ane. Nah, di dalam glodok ini bajing kelapa Ane kondisinya sangat sehat dan mereka masih cenderung males ya, masih lemes-lemes gitu. Karena emang masih full susu, jadi mereka tuh cuman sekedar di dalam glodok aja. Ya walaupun sesekali dia kadang ngelongok. Nah, buat teman-teman yang sekiranya pengen ngerawat bajing kelapa atau memelihara bajing kelapa, kalau bisa sih usia-usia 2 bulan seperti ini. Karena usia 2 bulan seperti ini udah bisa dibilang mandiri ya, atau udah dilatih untuk makan sendiri. Dan ini ada beberapa indukannya, Ane pisahkan di kandang sebelah. Nah, karena kalau Ane gabung nanti Ane khawatir si anak-anaknya ini akan diganggu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk udah gede sih usianya udah bisa digabung. Tapi kalau masih bayi baru lahir itu masih merah-merah, usahakan dipisah aja bro, supaya si anaknya ini juga lebih aman, nggak diganggu oleh teman-teman dari indukannya. Nah, kalian bisa lihat di dalam kandang ini juga terdapat beberapa indukan, dimana ada betina. Nah, ini betinanya bro. Nah, ini betina, ini adalah si kakaknya dari yang sekarang. Jadi, nah ini bapaknya nih, ini bapaknya yang jantan. Nah, ini si anaknya yang baru kemarin lahiran nih, sekarang udah sebesar ini. Nah, jadi buat teman-teman sekiranya kalau emang pengen melihara bajing kelapa itu ya, kalau bisa satu koloni aja dirawat, atau dari satu sarang, itu lebih gampang akur. Nah, untuk kondisi bajing kelapa Ane itu sendiri itu hasil peranakan dari si ibu dengan si anak bro. Jadi ibunya ini dulu punya anak, anaknya ini jantan. Dan yang jantan ini, anak yang jantan ini udah besar, sehingga ketika sudah besar dia itu kawin dengan ibunya. Nah, ini juga anaknya nih bro, yang betina ini. Jadi si betinanya ini, indukannya ini udah lahiran sebanyak 3 kali. Nah, kalau yang ini betina ini anak dari peranakan ketiga. Nah, kalau yang jantan tadi itu peranakan dari kedua. Jadi peranakan keduanya itu dia tuh kawin dengan ibunya dan beranak si keempat ini. Nah, yang anak keempat ini tuh yang tadi ada di glodok. Nah, terus yang anak pertamanya itu, kalau anak pertamanya itu udah sold out ya bro, kejual semua. Jadi nggak sempat Ane pelihara. Yang sempat Ane pelihara itu peranakan kedua dan peranakan ketiga. Nah, peranakan kedua itu jantannya doang Ane ambil. Nah, peranakan kedua itu ada 2 betina yang Ane ambil, yang satunya yang jantannya Ane jual. Nah, jadi buat teman-teman sekiranya pengen beternak itu, kalau bisa sih satu koloni itu yang masih satu keturunannya dia. Karena dari baunya itu dia bisa mengenali ya, dan lebih akur dibandingkan dengan beda koloni. Kalau beda koloni itu dia cenderung kayak sering berantemnya, dan bahkan bisa parah berantemnya. Nah, itu juga ada triknya juga biar supaya akur bagaimana. Nah, itu kalian bisa simak cara bikin akur atau menggabungkan bajing kelapa itu dalam satu kandang.
itu ada, udah aneh bahas di video aneh, kalian bisa simak aja di video aneh. Nah, untuk video kali ini nanti mungkin akan aneh coba buat memberikan makan ya kepada si anakannya. Jadi karena anakannya yang digelodok tadi itu kan udah masuk usia 2 bulanan, dan pada saat masuk usia 2 bulanan itu udah waktunya si anak itu supaya bisa mandiri. Nah, seperti itu. Nah, di sini aneh gabung bro bajing kelapanya itu dengan burung lovebird. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nanya, bang kok itu nggak berantem? Ya karena semua itu butuh proses ya bro pada saat penggabungan, supaya si bajing kelapa ini nggak berantem sesama bajing, dan dia juga nggak berantem kepada si burung lovebird. Nah, itu kita latih, kita adakan perkenalan dengan metode-metode khusus yang kalian juga bisa simak di awal penggabungan itu, supaya mereka ini akur bagaimana itu juga aneh udah bahas di video-video sebelumnya. Nah, jadi tinggal kalian teman-teman coba cari-cari aja di video aneh sebelumnya. Nah, kalau pengen nggak ribet nyarinya, kalian bisa cari di playlist aneh. Playlistnya itu judulnya Bajing Kelapa Full. Nah, jadi aneh ini satu kandang ini aneh gabung. Kenapa bang kok digabung? Nah kan mungkin gitu, karena aneh juga biar lebih simple ngerawatnya dalam satu kandang, nggak terlalu banyak tempat. Karena kalau dipisah-pisah itu tempatnya juga banyak dan kurang simpel aja bro. Dan di dalam kandang burung ini aneh juga pakai metode kandangnya itu di bawahnya aneh kasih tanah. Tanah itu juga berfungsi buat mengurai kotoran-kotoran, supaya kotoran-kotoran dari burung ataupun kotoran dari bajing kelapa ini bisa terurai di dalam tanahnya dan nggak bau bro. Yang penting tanahnya itu kondisi kering. Nah, kering bagian atasnya, tapi tetap aneh kasih air ya bro. Kenapa aneh kasih air tanahnya? Supaya bagian bawahnya ini tetap lembab, karena aneh itu memelihara cacing juga bro. Jadi di dalam kandang ini di bagian tanahnya itu aneh kasih cacing. Nah, ini anak-anaknya 3 ini emang masih aneh pantau terus, aneh pisah kandang. Dan di dalam kandang yang terpisah ini juga ada indukannya juga bro. Nah, cuman indukannya dia lagi di luar kandang seperti itu. Nah, dan ini kondisi lebih dekat bajing kelapa aneh 3 indukan ini. Coba aneh review, aneh akan ambil seperti ini. Dan ini jinak ya bro, bener-bener jinak dari lahirnya karena aneh handle terus. Nah, dan dia tuh kayak lagi nyari susunya tuh. Dia coba nenen lah kasarnya gitu kan, coba mencari susu. Tangan aneh dianggap susunya, kita kasih supaya dia kenal. Nah, mungkin dia juga lapar. Langsung aja bro, kita mungkin akan buat buburnya supaya si bajing ini bisa makan. Nah, ini langsung aja aneh skip ya bro, biar kalian juga nggak lama. Nah, ini aneh buburnya udah aneh bikin. Nah, yang ini induknya bro, yang tadi induknya. Nah, antara makanan induknya dan makanan si bayinya atau balitanya itu aneh bedakan teksturnya. Kalau untuk si anak bayinya itu aneh kasih lebih banyak air, dominannya tuh lebih air, jadi lebih encer bro. Kalau yang bajing kelapa indukannya itu emang biasa aneh kasih kental aja, nggak masalah, karena pencernaan bajing dewasa itu kan lebih kuat ya bro. Kayak manusia aja kan, kalau manusia itu udah makan nasi gitu kan, kalau yang bayinya itu kan makan bubur seperti itu. Nah, kalian bisa lihat ini pertama kali dia makan ya bro untuk anakannya. Jadi ini pertama kali dia makan, dan kalian bisa lihat di situ bahwa si bajing kelapanya itu sudah mulai tertarik untuk makan bubur serelak rasa kacang hijau. Nah, dan ini indukannya. Jadi aneh latih terus supaya dia juga bisa mandiri dan kenal makanannya, supaya si bajing kelapa ini ketika nanti sudah dewasa dia tuh udah nggak tergantungan dengan air susu si ibunya atau air susu induknya. Jadi dia udah mandiri makan bubur serelak. Nah, ini teksturnya bro. Nah, seperti ini, agak cair ya bro. Jadi buat teman-teman seperti itu aja mungkin informasinya buat ngasih makan pertama kali untuk si anaknya kalau udah lepas susu. Oke, itu aja akhir kata nih ucapkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.